Sebenarnya mereka tuh nggak bahagia. Jika dilihat dari teori psikologi Abraham Maslow, itu menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Orang toksik cenderung nggak bahagia. Apakah kebutuhan dasar psikologi mereka terpenuhi? Mungkin tidak. Di video sebelumnya kita udah bahas beberapa topik terkait dengan toksik. Kalau belum, saya sarankan kamu nonton dulu deh. Orang toksik cenderung menunjukkan perilaku yang merugikan orang lain. Ya, seperti mengkritik, mengintimidasi, atau bersikap manipulatif. Namun meskipun terlihat percaya diri dan dominan di permukaan, sebenarnya mereka tuh nggak bahagia. Jika dilihat dari teori psikologi Abraham Maslow, itu menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat mencapai potensi penuh mereka. Maslow mengidentifikasi 5 tingkat kebutuhan manusia. Nah, ini tolong diingat baik-baik ya. Ada kebutuhan fisiologis ya, seperti makan dan minum, lalu kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial, ini terkait cinta dan rasa memiliki, selanjutnya kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Orang yang memiliki sikap toksik mungkin memiliki kebutuhan penghargaan yang nggak terpenuhi, yang dapat menyebabkan perasaan nggak bahagia. Dari teori tersebut, setiap kebutuhan harus terpenuhi secara berurutan, dengan kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks orang yang memiliki sikap toksik, teori kebutuhan Maslow itu dapat menjelaskan bahwa kebutuhan dasar seperti keamanan dan hubungan sosial mungkin tidak terpenuhi, sehingga mengarah pada perilaku yang merugikan orang lain. Nah, orang yang memiliki sikap toksik mungkin fokus pada memenuhi kebutuhan penghargaan, seperti kekuasaan dan kontrol, tanpa memperhatikan kebutuhan dasar mereka dan juga orang lain. Ketika kebutuhan penghargaan mereka tidak terpenuhi ini, nah, hal ini tuh dapat menyebabkan perasaan tidak bahagia dan ketidakpuasan diri. Nah, namun seseorang yang memiliki sikap toksik mungkin nggak menyadari nih bahwa ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan diri mereka itu terkait dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi mereka tuh nggak sadar gitu. Dalam hal ini, sebagai contoh, ketidakpuasan diri dan rasa tidak aman dapat terkait dengan kebutuhan rasa aman yang belum terpenuhi. Orang yang punya sikap toksik mungkin mereka nyoba ngontrol situasi dan orang lain di sekitarnya, karena mereka sebetulnya ngerasa nggak aman dan tidak cukup baik dalam diri mereka sendiri. Ya, saya ulangi, mereka sebetulnya merasa nggak aman dan mereka tidak merasa cukup baik dalam diri mereka sendiri. Nah, dalam kasus ini, untuk meraih kebahagiaan jangka panjang itu mereka tuh perlu memperhatikan kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi dan mengubah perilaku mereka ya yang toksik agar dapat membangun hubungan yang sehat dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Nah, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, barulah mereka dapat mencapai kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri yang lebih tinggi. Nah, apakah orang-orang di sekitarmu kebutuhannya terpenuhi? Bagaimana dengan diri kamu?